Ini kurang yakin, beda. Di video kali ini saya akan mencoba membahas soal apa yang dilakukan seorang guru dengan sang murid ya. Jadi praktek ini itu ya bisa dikatakan ini suatu praktek yang sangat berbahaya ya, bisa melukai santri itu, karena pecahan botol tersebut jika berhasil pecah di kepala itu bisa pecahan itu bisa kena leher ataupun tangan tentunya, dan itu besar kemungkinan akan kulit itu kalau terkena ya pasti terluka lah. Terus kok sang guru langsung bilang seperti ini, bahwa kedua murid tersebut berhasil ketika botol dipukulkan di kepalanya, botol tersebut berhasil pecah. Namun santri yang terakhir yang pakai baju hitam ini tidak berhasil, botol tersebut pecah. Jadi ketika dipukulkan di kepalanya, botol tersebut tidak pecah. Terus gurunya mengatakan bahwa si santri tersebut itu karena kurang yakin. Oke, saya mau bahas ya soal mengenai keyakinan nih. Nah, kita coba membahas nih. Buat teman-teman semuanya bisa komentar nanti kayak mana, apakah ini gurunya yang goblok apa santrinya yang goblok ya. Sekali lagi saya nggak menjelekkan, tapi ini memang perlu kita bahas. Oke, lanjut ya. Sang guru mengatakan bahwa botol tersebut itu tidak pecah karena si santri kurang yakin. Terus dalam artian yakin itu kayak mana? Saya dulu saya mau cerita sedikit bahwa saya dulu pernah ikut yang namanya praktek debus, dan suatu hal yang pernah jadi tanda tanya besar di kepala saya soal keyakinan, karena sang guru selalu mengatakan bahwa kalian harus yakin. Nah, setelah saya pelajari, ternyata seseorang itu memang tidak semudah itu untuk menemukan yang namanya keyakinan, untuk sampai yang tahap keyakinan itu, karena seseorang harus punya pemahaman dulu, harus belajar dulu. Setelah belajar perlahan-lahan akan tahu, dan setelah tahu perlahan-lahan akan paham, dan setelah paham orang tersebut akan siap untuk melakukan praktek. Ini belum gak yakin ya. Dan ketika udah menemukan suatu bukti, Allah tampakkan suatu bukti yang nyata dan itu yang benar-benar hak, maka akan seseorang itu akan baru menemukan keyakinannya. Dan ketika dilakukan lagi berulang kali, maka seseorang tersebut akan ditambahlah keyakinannya. Seperti itu ya. Nah, sang guru ini mengatakan kalau si santri ini karena kurang yakin akhirnya botol itu nggak pecah. Yaitu sama aja, kamu tuh menyakiti santri. Coba botol itu saya pukulkan di kepalamu. Terus saya mengatakan karena kamu kurang yakin. Ya bisa saja mungkin karena kurang keras kali. Tapi kalau udah bunyi-bunyi gitu, masa kurang keras sampai bunyi seperti itu? Ya intinya goblok lah namanya itu. Ya pasti goblok lah. Masa kepala dipukul sekeras itu terus botolnya nggak pecah, sampai mengatakan karena kurang yakin. Ya kebalik kali. Gurunya yang goblok, santrinya yang diperbudak. Ada dulu teman saya itu pernah ikut debus kayak gini, sampai itu tangannya itu luka karena kena praktek debus pakai api itu. Apa yang terjadi? Luka teman saya itu, karena dia nggak tahu triknya, hanya modal nekat untuk melakukan. Dan setelah dilakukan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kedua tangan teman saya itu malah gosong. Yaitu kesalahan dia sendiri dan kegoblokan gurunya
itu yang saya alami dulu pas berguru dunia perdebusan. Saya lihat sendiri itu teman saya tuh tangannya sampai gosong. Jadi layak nggak kita berguru sama orang ini? Kok kalian mau aja dibodoh-bodohi, digoblok-goblokin dengan praktek semacam ini? Ya pinter-pinterlah mencari guru. Banyak kok guru yang bisa diikuti ilmunya. Saya bisa melihat orang sakti kok. Banyak, kalau saya mau sebutin banyak tuh yang bisa saya lihat. Tapi bukan sakti semacam ini, bisa mecahin botol di kepala. Saya pun bisa saja mecahin botol di kepala, pukul keras, tapi kan terluka tuh, menyakiti diri sendiri. Jadi seperti itu ya. Jadi nggak usah mempraktekkan suatu hal yang sekiranya membuat seseorang itu menilai kita, wow, orang ini luar biasa. Padahal ya supaya Sanggur dianggap wow, punya ilmu mumpuni, punya dasar-dasar yang bisa diajarkan terhadap seseorang, tahu-taunya itu sangat sangat ya tergelincir, sangat menggelincirkan seseorang. Banyak orang-orang sakti ya, kayak Gus Baha. Gus Baha itu adem kali saya dengar dakwah beliau itu orang sakti. Beliau nggak punya nggak pernah saya lihat praktek kebal, praktek debus, praktek ini, tapi menurut saya, bagi saya, beliau itu orang sakti, kemuliaannya luar biasa. Nah kalau orang-orang seperti ini ya, tapi ya namanya hukum alam ya, karena saya sarjana hukum alam ya, saya suka mengamati suatu kejadian alam. Jadi maka akan dipertemukan guru yang goblok, maka akan dipertemukan oleh murid yang goblok. Ya ujung-ujungnya muridnya jadi pintar, seperti itu ya. Ya kalau soal keyakinan ya bukan seperti ini modelnya teman-teman. Kalau belajar untuk keyakinan, karena keyakinan itu akan kita temukan dengan sendirinya seiring apa yang kita pelajari, sampai pada akhirnya Allah akan tampakkan pada diri kita supaya ditambahlah keyakinan kita. Seperti itu ya. Sama halnya ketika saya belajar berguru dunia pengobatan, dulunya saya berani terjun itu dan sampai bisa yakin bahwa seseorang ini gangguannya medis ataupun non medis, sampai bisa menemukan yang namanya suatu keyakinan, karena yaitu tadi telaten teman-teman, dan pada akhirnya kita ditampakkan bukti yang nyata teman-teman. Seperti itu ya. Ya mungkin sampai sini paham ya teman-teman semua. Nah ini kurang yakin, beda.